Nation ada Sintas Tasyora. Ini lagu bagus ya kalau menurut gue, karena gue baru denger sekarang juga, baru denger hari ini. Tapi asik, rame-rame gitu kayak kolosal, tapi ada indie-indie. Gue seneng banget, gue nggak tahu nama genrenya atau nama genrenya itu apa, karena gue kurang paham tentang musik sebenarnya. Tapi gue tuh seneng banget sama lagu-lagu yang nyanyinya tuh kayak rame-rame, jadi kayak damai gitu rasanya. Kayak vokal group gitu. Kayak vokal group gitu-gitu. Halo teman-teman players. Teman-teman players lagi. Halo players. Oke, nih ngomong-ngomong tentang perselingkuhan yang tadi kita bahas juga sambil kita nunggu, ini udah beberapa banyak banget yang masuk di topik obrolan yang hari ini. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu juga bahwa sebenarnya selingkuh ini tuh wajar. Wajarnya karena apa? Coba kalau mungkin lo punya. Gue pengen ini ada artikel sebenarnya, tapi gue sendiri sebenarnya agak sedikit bertolak belakang hati gue dengan apa dengan artikel ini, karena gimana pun juga yang namanya selingkuh menyakitkan. Ya? Masa sih? Coba. Iya. Jadi sebenarnya awas lo kalau semuanya pro dari kami. Iya, tunggu ya, Jis. Gak semasukan sama kami. Kami gak mau bacanya. Coba. Ini menurut artikel yang dicari ke Ajis. Dari mana itu sumbernya? Selingkuh memang wajar, bahkan mungkin dalam suatu hubungan walaupun menyakitkan. Ada beberapa alasan kenapa selingkuh itu wajar. Misalnya, yang pertama, fitrah manusia itu mencintai lebih dari satu orang. Oh, benar. Tapi kalau sudah menikah kayaknya menurut aku nggak juga ya. Cinta itu bisa dalam bentuk apapun, tapi bagaimana kita mengaplikasikan cinta itu ke kehidupan sehari-hari, itu yang salah kalau lu sampai selingkuh. Maksudnya gini, ketika gue cinta nih, gue punya mantan, gak mungkin dong gue sampai seilang itu rasa sama mantan, pasti kan ada sedikit persiapan. Astaga naga dong. Tapi kan gimana kita menghargai pasangan kita dan komitmen dan loyal kita sama pasangan. Cewek bener apa? Tidak pernah selingkuh. Iya. Kalau membaca nggak apa-apa. Kalau membaca. Aduh, gue kayak muka dua, nggak apa-apa lah ya. Itu yang pertama. Dari dulu muka dua. Fitrah manusia itu mencintai lebih dari satu orang. Oke. Tapi ini klasik masih. Yang kedua, rumput tetangga selalu terlihat hijau. Emang terlihat hijau. Itu berarti nilai serikandi lo tinggi ya. Nilai serik ya. Betul. Rumput tetangga emang selalu terlihat hijau. Cuman kan lo harus lihat, kalau gue tuh merah kuning hijau. Oh, dia yang biru dong. Iya. Rumput tetangga cuma hijau doang. Cacingnya. Betul. Karena memang kalau menurutku itu bukan karena lu nggak cinta lagi atau segala macam, tapi emang dasar lu nya aja pengen. Kalau bukan ini ya. Ada orang bilang kalau seandainya ini ntar rekaman ini lo itu jadiin itu ya. Bongko posting. Iya. Ada orang yang bilang gini, selingkuh itu tuh kan karena emang gue lagi cari yang terbaik aja. Kalau menurutku bukan cari yang terbaik. Kalau menurut gue selingkuh itu karena lu cari yang beda dari pasangan lu. Ya gue udah nyicipin pasangan lu begini, gue pengen aja cari yang beda dari pasangan gue, bukan cari yang terbaik itu namanya. Contohnya apa yang lu selama ini lu dapatkan yang ternyata beda dari pasangan lu? Contohnya misal nih, gue udah punya pasangan yang full betul, udah semuanya ke gue segala macam bla 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 bla. Gue akhirnya pengen lah cari coba suasana, kok gue suka ya sama dia ya, karena cuman karena dia punya tampang yang beda, fisiknya beda dari pasangan gue segala macam, gitu-gitu doang. Itu masalah itu kalau menurut gue klasik. Kalau orang bilang selingkuh itu ya karena gue lagi cari yang terbaik aja sebelum nikah. Bullshit itu mah. Kalau seandainya emang itu mencerminkan siapa diri lo sebenarnya. Iya benar. Gue. Oke. Yang ketiga. Tak ada hubungan yang sempurna dan celah-celahnya begitu menggoda untuk mendua. Setuju nggak? Setuju nggak ya? Setuju kalau Black. Kalau gue juga. Langsung lepas. Kenapa? Langsung ini pengen tunjukkan keselingkuhan lu ya. Salah posisi. Salah position. Iya. Kalau gue setuju. Karena ada celah. Karena kalau menurut gue itu seberapa antusias lo sama pasangan lo gitu. Kalau seandainya lo kurang antusias sama pasangan, jadinya ya bakalan cari sesuatu yang lebih buat gue ngasih ini ada statement dari players. Coba. Oke. Jadi katanya nggak perlu dilabrak Kak, katanya berarti ya dia itu nggak bahagia sama kita dan dia nggak baik buat kita. Ini nih tipikal cowok yang terima aja. Ya udahlah gitu. Nggak bisa mempertanggungjawabkan dan juga mempertahankan. Kalau menurut gue bukan dia nggak bisa mempertanggungjawabkan. Dia mungkin mengintrospeksi diri kali. Kalau menurut gue cowok-cowok yang kayak gitu bukan berarti dia nggak bisa mempertahankan. Benar. Tapi emang dia lebih logis aja gitu. Ya gue emang cinta banget sama lo, gue udah mati-mati sama lo. Tapi ketika emang udah ada perselingkuhan,
ngapain lagi gue perjuangin udah karena fatal banget yang kayak gitu. Udah fatal banget. No excuse. Kayak ya, kalau seandainya gue mau mempertahankan, mungkin dari kemarin-kemarin tuh udah banyak banget kesalahan-kesalahan lu yang gue coba maafin, gue coba untuk obrolin karena gue pengen mempertahankan. Tapi when it comes to cheating, kalau udah perselingkuhan, udah membagi hati, kayak mungkin menurut dia nggak bisa lagi. Contohnya siapa? Gitu. Rahel V-nya ya. Nah, kayak Rahel V-nya contohnya. Dia mungkin ada perdebatan dia bisa maafin. Tapi sebenarnya katanya Okin itu udah dari dulu tuh selingkuh kan, katanya waktu masih zaman pacaran, tapi masih bisa dimaafin gitu. Benar nggak sih? Benar, tapi udah kesekian kali. Gue nonton story-nya sih. Ya, gue juga. Gitu. Oke, next. Terus dibilang gini, orang baru selalu bermunculan dan pacar kita masih begitu-begitu aja gitu loh. Benar. Apalagi dengan sekarang kan hebohnya kita bisa ngeliat semua orang cakep-cakep tuh sosial media. Jadi emang banget pinter-pinter kitanya harus gitu. Kalau seandainya dia tergoda, itu memang bukan untuk lo gitu loh. Lo emang harus jaga orang lain. Gitu. Terus next. Dan yang berikutnya. Punya apa tadi? Tolong dimatikan itu. Manusia selalu ingin dicintai, tak cukup oleh satu orang aja. Jadi ada nih istilah katanya orang itu tuh katanya nggak mau kehilangan fans. Ada tapi gue tipe kalau orang yang kayak gini, setiap gue habis sholat gitu ya, pasti doanya gini, ya Allah dekatkanlah aku dengan orang-orang yang sayang dengan aku. Betul. Yang ngerti. Gue selalu gitu. Tapi maksudnya gitu, nggak ada yang salah ketika kita merasa senang dicintain sama orang lain. Tapi ketika kita merespon itu berlebihan dan melewati batas ketika kita udah punya pacar, itu yang salah sebenarnya. Kalau dicintain orang mah siapa yang nggak suka dicintain, disayangkan? Senang aja. Cuman cara kitanya aja merespon balik atau enggak gitu. Betul. Tapi seandainya nih ya, kalau misalnya seandainya, kadang-kadang kita tuh mempunyai kapasitas diri ya. Betul. Kita punya level diri kita di mana gitu. Ketika kita memergoki pasangan kita, suami atau istri kita atau bahkan mungkin siapapun itu, ketika kita ngeliat Rafael lagi selingkuh nih, tiba-tiba kita lihat adalah selingkuhan Rafael itu lebih jelek daripada yang aslinya. Itu gimana sih? Kayak bodoh banget sih kok Rafael mau selingkuh. Iya. Kadang-kadang kita ngeliat teman kita gitu kan. Cuman kan back then itu tuh adalah apa ya, polemik yang dianya jalani sendiri karena dia yang tahu sendiri kenapa dia akhirnya bisa mengorbankan hal yang besar cuman untuk hal yang menurut orang lain kayak kok gitu ya gitu. Yang namanya perselingkuhan tuh kan bisa terjadi kapan aja, gimana pun caranya dan dimanapun gitu. Oke, kita coba cek habis ya. Belum, masih ada yang berikutnya. Selingkuh bisa menjadi pengalihan masalah. Kemudian yang terakhir, ini perselingkuhan bisa jadi ujian terbaik. Oke, benar. Karena mungkin kalau tidak ada perselingkuhan juga tidak akan membenahi ya. Tapi kalau menurut itu sudah fatal. Iya. Kalau gue pernah namanya ada cheating, ada micro cheating kayak gitu-gitu. Micro cheating itu adalah ketika lo kayak cuman chatting-chattingan atau merespon orang lain segala macam. Itu kan namanya lu udah merespon orang lain yang lo tahu dia suka sama lo gitu kan. Itu udah namanya cheating gitu sebenarnya. Halo Lintang. Wah, serem Lintang ini. Lintang ini tiba-tiba ngirim ke foto pisau. Lintang tiba-tiba ngirim foto pisau. Iya. Nggak tahu. Kalau Lintang, yang pasti laki-laki itu nggak akan pernah bisa hidup tenang. Ya minimal cacat lah. Wow. Takbir. Nak tebuang lah. Gara-gara semuanya. Kalau ada laki-laki yang mau macam-macam, lagian dia tahu konsekuensi kalau main-main sama pasangan orang. Jadi jangan pernah kasih ampun, tusuk. Jangan dong main kekerasan. Jangan gitu Lintang. Lintang. Nah, kadang-kadang harus seperti ini ya. Bagus Lintang. Kadang-kadang kita juga harus ada beberapa tindakan-tindakan cantik ketika kita diselingkuhi. Benar. Iya, harusnya pikirnya panjang ya. Iya, benar. Nanti setelahnya lo jadi apa coba? Iya betul. Tebu nanti Pro nggak jadi apanya. Iya. Nanti Lintang tebu, pasangan yang selingkuh tadi bahagia Hamidun. Iya. Nah kan tanah Lintang tadi dipakai sama suaminya. Iya. Aduh, jangan. Nggak kebayang deh. Lintang harus pintar. Iya. Ini mungkin bentuk-bentuk kelucuan dari Bintang hari ini kali ya. Tapi mungkin Lintang harusnya coba cari. Mungkin ini kan karena adalah emosional seorang laki-laki. Menunjukkan bahwa gue mampu nih. Kayak lu jangan pernah coba sentuh apapun yang sudah jadi hak milik gue gitu. Mungkin itu Lintang. Tapi kalau dari gue pribadi sih, daripada melakukan kekerasan yang nantinya akan berdampak negatif ke gue setelah melakukan hal itu, mendingan gue ya main cantik aja. Jadi main mental aja. Jadi biarin dia nyesal sendiri. Oke, sekarang gitu. Kita pengen tahu players ya. Di antara kita bertiga ini, ketika kita menjadi seseorang yang mencoba berselingkuh. Betul. Takut ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini kan ya apa intinya? Iya, intinya adalah
kalau diselingkuhi emang kita udah sering ya, tapi kadang-kadang kita tuh lu banyakkan kadar diselingkuhin atau menyelingkuhin. Kalau hidup lu dalam pacaran lu waktu Black, itu. banyakan selingkuh apa diselingkuhin? Kalau ada suami Black dengar, ngerti. jangan marah-marah. Maksudnya gini loh, dalam hidup lu selama lu pacaran, kadar lu diselingkuhi dengan kadar lu menyelingkuhi itu banyak yang mana? Iya. Banyak diselingkuhi. Kenapa gitu? Karena memang gue tipikal bukan yang suka selingkuh. Cantik ya. Baik hati. Gue temenan lu udah 15 tahun, gue tahu loh. Jadi gue kayak gini. Ya Allah, enggak malu ya. Enggak malu dengan kami ya. Teman-teman Enggak, Black. gue kayak gini. Teman-teman Black dengar. Gue itu tipikalnya yang kayak gini. Gue kalau pacaran tuh gue lihat dulu nih visi misi pasangan gue tuh kayak gimana. Misal seandainya dia selingkuhin gue. Oh ya gue juga lebih ini loh. Gue lebih juga gahar bisa lagi. lebih ini, gue lebih lincah. Oh, tapi harus diawali dengan dia dulu yang selingkuh. Iya. Dia Oh, dulu yang berarti selingkuh gitu. Berarti lu punya metode apa namanya? Kamera hidup gak sih? Hidup. Misal gue bisa ngebaca, misal seandainya zaman-zaman dulu waktu masih gadis kan pacar gue nih, misal seandainya kita kadang merasa kan kalau pasangan kita sudah kayak ada perubahan-perubahan ya, misal handphone udah mulai dibalik ini, oh ya sudah ngambil, kan gue hobi ngambil kesimpulan sendiri. Tapi gue nggak yang langsung ngejudge yang lo selingkuh ya gini. Ya udah gue ikutin aja permainan lo. Ikutin aja alurnya gitu. Gue ikutin alur lo selingkuh ya udah gue juga gitu. Jadi sehingga pada akhirnya nanti ketemulah di titik yang akhirnya ya udah dia nyerah, give up semua gitu. Give up semuanya dalam arti kayak gini. Ya udah. Iya gue selingkuh nih, gini-gini. Kita iya ya udah. Gue juga sebenarnya jadi ketika dia gitu. ngaku misalnya, iya nih gue misalnya udah 2 bulanan ini gue nih menjalin hubungan sama ini, sama gue juga. Jadi lo nggak sakit, gue nggak sakit. Oh lo tuh berarti lebih tipe kalau orang balas-balasan. Iya. Sagitarius untuk mengantisipasi Sagittarius begitu. Sakit hati dia. Iya benar. Jadi gue kan juga lagi berhadapan sama Sagittarius sekarang, makanya gue gila. Iya makanya jangan lo kira lo selingkuh gue sakit hati. Enggak sayang. Nah kayak gitu. Sagittarius tuh gitu kan. Malah kita bakal lebih menyiksa loh. Iya bener. Sagittarius tuh gitu. Jadi better tinggalin aja kali ya. Jadi percuma. Jadi gue kasih saran ya. Gue kasih saran. Misal seandainya lah, ya kan gue sekarang lagi lu bilang waktu off air tinggalin aja. Misal seandainya misal seandainya lo lagi menjalin hubungan sama orang Sagittarius. Ya ini gue lagi Sagittarius nih sekarang. Oke, misal seandainya lo punya niatan pengen ngasih dia cemburu gitu dengan lo njalin selingkuhan gitu, dia malah enak nantinya. Dia malah enak beneran, dia malah enak sama lo, akhirnya lo ditinggalin jauh-jauh. Gue ya kalau seandainya kalau sok cantik. Kalau sekarang tuh gue lebih ke gue tuh pernah bilang ini, lu nggak cemburu ya sama gue sampai nanya gue, enggak segala macam. Cuman kadang-kadang di hubungan tuh gue perlu lihat lo tuh suka nggak sih sama gue. Lu kadang-kadang gini, ada orang-orang no offense ya teman-teman Sagittarius ya semuanya. Ini pengalaman pribadi gue dengan orang kanan kiri lu kan lagi dengan personal Sagittarius yang gue kenal gitu. Jadi kadang-kadang dalam hubungan tuh karena Sagittarius tuh terlalu nggak bisa ikut aturan, terlalu cuek, terlalu gak bisa menunjukkan gue sayang sama lo segala macam. Kadang-kadang dalam hubungan tuh perlu ditunjukin ke gue biar gue tahu kalau seandainya lu tuh suka, lu tuh bener-bener sama gue, lu tuh sayang sama gue. Kadang-kadang egonya Sagittarius tuh gak bisa begitu. Nah sampai akhirnya gue sekarang gue tuh sering banget, lu kok gak cemburu ya sama gue? Ya enggak lah, gue gak cemburu. Kan kita ini segala macam. Berarti belum, karena orang dia belum cinta banget. Berarti belum cinta makanya lo gitu. Harus sabar. Kalau udah cinta banget lu mati. Tapi dia berusaha tetap masih kayak ya udah gue coba dulu deh nyaman, betul. Nanti lu jangan gituin dulu. Makanya tapi itu udah dulu awal-awal banget. Dia udah sekarang ketika kita ada kesalahan dan gue sekarang tuh udah bukan di fase yang kayaknya aduh dari lu Sagittarius dan sifat asli lu begini-begini segala macam, gue juga udah nggak bisa nerima lagi. Udahlah cabut aja gitu. Jadi gue sekarang itu kalau seandainya berantem udah siapa yang selingkuh di antara duluan? Jujur aja. Nggak ada. Yang sekarang ini tuh benar-benar kita lagi udah karena sifat yang nggak bisa nyatu. Kayak lu jangan gini dong, gue jangan gini dong. Dia pengen gini. Nah karena sifat itu yang nggak bisa nyatu, akhirnya gue udah yang kayak kalau seandainya lu marah, gue diemin. Kalau seandainya gue marah juga gue tahu lu nggak akan gubris apapun yang gue omongin karena udah punya ego masing-masing. Jadi sekarang tuh udahlah gitu. Belum ada yang selingkuh ya? Kenapa? Belum ada yang selingkuh dalam hubungan yang kemarin. Yang sekarang ini nggak tahu. Kalau selingkuh kayaknya gue Kak, tapi
Enggak lah, bukan termasuk selingkuh. Iya, kita kan ngomongin tentang jadi gimana selingkuh enggak? Jangan ngomongin lagi running, yang kemarin aja, yang waktu itu kemarin aja. Yang waktu itu aja. Kemarin itu adalah lu yang pertama kali selingkuh. Karena kan perjalanan dia kan jauh sama yang lama. Sama yang lama kan jauh. Berapa tahun gitu kan. Seberapa nakal lu kalau ketika lu pengen mencoba berselingkuh? Gua nih sebenarnya ya, gua tuh kalau gue selingkuh, gua tuh punya hati yang, nah mungkin gue balik lagi ke poin pertama. Fitrah pasal dari Ajis ya. Fitrah manusia mencintai lebih dari satu, dan juga ada poin berikutnya bahwa sanya manusia itu selalu ingin dicintai. Nah gue tuh ngerasa kayak gitu, kayak mungkin gue mengakui dengan sadar bahwa apa yang gue lakukan tahun kemarin dengan orang yang benar-benar udah ngasih hidupnya ke gue, kalian udah tahu sendiri kan, maksudnya sampai gue dimaki-maki sama teman-teman gue segala macam, lu ngapain begini segala macam gitu. Dan gue janji gue nggak akan ngulangin itu lagi, karena gue tahu itu adalah hal yang terburuk, decision yang terburuk yang gue pilih dalam hidup gue waktu itu. Jadi gitu. Dan waktu itu gue sebenarnya feeling guilty loh kak. Gue merasa bersalah banget, merasa bersalah sama teman-teman, merasa bersalah sama dia apalagi, dan merasa bersalah sama hidup gue. Kok beraninya gue menghancurkan sesuatu yang udah tersusun begitu rapi di kehidupan gue untuk mencicipi, mencobai sesuatu yang gue belum tahu ke depannya bakalan seperti apa. Dan ketika lo coba selingkuh dari pasangan lo yang itu, akhirnya kan lo selingkuh dengan selingkuhan lo. Iya. Apa yang lo dapetin? Apa yang beda di? Yang bedanya of course beda, karena background keduanya juga beda. Dari body aja beda kan. Body beda, dari role beda. Dari semuanya beda. Tapi yang maksud gini, kalau yang abang itu kan kan ya. Kalau yang merah loh mukanya. Kalau yang sebelum itu, ini enggak talk show loh. Kalau yang sebelum itu naik ke lagu, Kenapa? Kalau yang sebelum itu kan dia tuh bener, aduh temerah loh Kak Ajis. Kalau yang sebelum itu kan bener-bener dia anak rumahan yang kerjaannya tuh bener-bener pengen quality time sama gue gitu loh. Kalau yang sekarang itu bener-bener gue diajakin keluar, oh kita cobain hal ini, kita cobain hal itu segala macam. Mungkin serunya di situ. Kalau yang ke hip hura-hura. Ya, kalau yang kemarin itu sebenarnya itulah yang gue butuhkan dalam hidup gue, karena dia menyusun kehidupan gue kayak kata Kak Beb bilang. Dia kasih kehidupan, dia kasih future buat gue, dia kasih sesuatu yang memang gue butuhkan. Cuman untuk usia gue yang waktu itu, dan memang tabiat asli gue tuh mungkin masih bandel pada saat itu, pengen masih sana sini. Akhirnya ketemu sama orang yang bisa bawa gue sana sini dan mencobain hal-hal baru, tergiur lah gue. Padahal gue sadar, gue nggak sadar bahwa yang gue butuhkan dalam hidup gue itu adalah cukup berdua aja kita ngejalanin hidup, ngebangun padahal kan masa depan yang baik. Padahal kan yang pasangan lo yang waktu itu kan karena memang dia sering terbang gitu, sering ninggalin lo kan, kebanyakan waktunya di luar. Tapi tiba-tiba pas dia ada waktu untuk Rafael, emang bener-bener quality time banget. Emang bener-bener kayak yang apa ya, menghapus dosa-dosa dia yang udah ninggalin lo beberapa hari untuk kerja. Sebenarnya bagus banget, tertata banget hidupnya dulu. Oke. Tapi ini sekali lagi jangan sampai ini ntar lo masukin itu nggak ada endingnya. Tapi sekali lagi gue tegaskan bahwa gue nggak pernah, gue menyesal, tapi gue nggak yang sampai bilang bahwa hubungan yang lagi gue jalani sekarang ini adalah hubungan yang nggak bahagia. Gue bahagia, tapi emang sakitnya sakit juga. Oh ya arah. Oke deh, kalau gitu players, obrolan ini akan semakin hangat. Gila diriku. Jadi buat players yang pengen ikutan juga obrolan kita tadi, silakan masuk di WhatsApp kita di 0881975975 dan juga buat kamu yang masuk, buat Anda semua yang pengen masuk di Instagram kita di @975playfm. Dan kita masih bertiga di sini di Go Out and Play. Kinoy, Rafael dan Black akan balik lagi sampai klub jam 18.